Mahasiswa main balap dimanapun Anda berada, silakan simak. Ini adalah sirkuit yang dipakai. Ternyata ada parkiran sebuah stadion. Iya, kawasan parkir stadion NFL. Gitu. Dan di depan kita ada tulisan apa sah? Empower. Jadi ya memang tepat sekali dengan kondisi F1 saat ini, memberdayakan kembali. Ini tulisan Empowernya di salah satu tribun ini ya. Iya. Dan itu yang di atas saya suka itu hard rock itu. Paling suka adalah hard rock seisinya. Kalau rocknya aja gak suka saya. Ya. Amerika adalah negara dengan teknologi yang sangat canggih, walaupun kemarin kita lihat bagaimana menghadapi Iran. Yang jelas dia punya Iron Dome, ya betul ya. Yeah. Itu untuk menangkis semua serangan udara ya. Yeah. Di sini Amerika lupa untuk belajar dengan Indonesia. Untuk menangkis hujan kok nggak bisa gitu. Karena Aldi Tahir bilang semua hujan milik Allah. Lebih baik diajukan. Ya, para mahasiswa maju 3 jam. Dan semuanya datang semua ya. 3 jam maju semua ya. Iya. Kalau di Indonesia udah bingung cari itu pawang seluruh Indonesia didatangkan ini. Kalau salah enggak ya? Dia diajukan aja. Pakai ilmu pasti aja. Ilmu pasti. Tapi yang jelas menarik. Kalau Anda suka Formula One silahkan. Tapi Anda juga harus melirik rally. Saya pikir rally ini mobilnya memang mobil yang nerimo apa adanya. Mau dikasih becek oke, kasih batu-batuan oke, mau dikasih jalan mulus oke. Beda dengan F1. Ntar lagi ya, nanti akan hujan rintik-rintik. Ntar lagi ya, udah bingung semua. Pakai super komputer semua ngitung. Iya, kalau hujannya rintik-rintik 5 menit bagaimana? Kalau hujannya deras 1 menit bagaimana? Iya, kan? Simulasinya keluar semua langsung. Iya, kan? Ya. Terus yang terakhir tuh hujannya tuh seperti dia bayangkan seperti shower gitu ya. Yeah. Shower tuh sederas apa saya bayangkan saya. Yeah. Ini shower dari atas atau kloset? Oke, ini kita mau lihat mau ngomongin tema kita, karena kita kemarin kan juga kehilangan seorang pembalap ya, legendaris juga ya. Itu saya bilang Mas Dewa tadi, saya pengen cerita agak banyak soal Alex Zanardi, tapi mumpung gambar sirkuit Mas Dewa, ya. Ini juga teman-teman kan kita semua tahu bahwa bulan Juli nanti kan Piala Dunia. Piala Dunia betul. Ya, seharusnya masih jadi sih di Amerika dan Meksiko itu. Ya. Nah, Hard Rock Stadium kan salah satu tuan rumah penyelenggaraan. Sekarang ini sudah bulan Mei. Jadi pada dasarnya penyelenggaranya kan F1 sendiri nih. Yeah. Pemiliknya F1 kan juga pemiliknya tim Miami Dolphin, which is pemilik stadion ini juga kayak gitu. Bersama dengan pemerintah pasti kongsinya. Nah, stadion ini biasanya butuh 3 bulan untuk membongkar semua tribun, lintasan segala macam ini untuk kembali jadi parkiran normal. Jadi seperti stadion normal kembali semula ya. Kembali semula. Tapi ini sekarang tidak punya waktu 3 bulan. Terus apa rencananya? Biasanya 3 bulan itu santai. Dan itu katanya melibatkan 1.000 orang untuk membongkar itu selama 3 bulan. Karena NFL baru mulai bulan September. Jadi banyak waktu. Tapi ini Piala Dunia kan sudah bulan Juli. Betul. Jadi mereka hanya punya waktu 3 minggu sampai 1 bulan untuk membersihkan. Setelah itu punya waktu untuk menyiapkan lagi. Caranya dia pakai? Nggak tahu, mungkin 2.000 orang. Kita lihat. Saya juga menarik ngikuti beritanya setelah ini bagaimana mengelola. Ini teman-teman, ini stadion. Kalau dilihat, karena ini dikelilingi sirkuit dan kita mendengar bahwa sirkuitnya itu di kawasan parkirnya, kan kita mungkin bayangannya tidak terlalu gede ya. Ini stadion komparasinya dengan di Indonesia seperti apa sih kayak gitu? Dan penontonnya sudah terbukti kemarin ratusan ribu ya. Nah, itu mereka masih bingung cara bongkarnya. Stadion ini besarnya lebih besar daripada Gelora Bung Tomo, Mas Yo. Sebenarnya masalahnya gampang loh, tinggal bongkar aja, telepon pemulung selesai. Enggak, kalau yang ini agak spesifik, Mas Yo. Banyak besinya, Mas Yo. Lebih cepat lagi, Mas Yo. Lebih cepat lagi, Mas Yo. Ya. Lebih cepat lagi gitu. Ya. Banyak besinya ya. Nah, jadi ini nggak boleh rasis loh ya. Cuman ini ada besinya gitu aja. Karena keturunan Magneto katanya kan akan lebih cepat untuk membongkarnya kayak gitu. Nah, stadion ini tuh ukurannya lebih besar daripada Gelora Bung Tomo. Tapi gede banget kan. Cuman karena dilihat F1 jadi kayaknya ini kayak stadion biasa. Enggak, ini gede banget teman-teman. Di Amerika itu nggak ada yang kecil, semuanya gede. Jadi bagaimana logistiknya menyiapkan membongkar
itu dewa lah. Kalau Amerika gini-gini dewa lah. Kota Las Vegas saja bisa jadi sirkuit. Iya, tapi saya setuju kalau ini gede banget, saya setuju. Nyatanya semua pembalap juga semuanya malas jalan kaki. Semua semalam kita lihat naik mobil semua. Iya, karena harus muter dia. Makanya pedok di dalam itu aja jauh dari pit lane maksudnya. Iya, dan baru 57 lah baru nyampe loh dia. Iya. Udah jauh sekali. Ngasih waktu untuk komentator yang capek itu menceritakan, membahas yang lain. Benar Sa, jadi di Formula One era baru ini bayaran tergede bukan pembalap tapi komentator. Karena disalip lagi, disalip lagi. Jadi lebih capek. Lebih capek. Itu juga menarik. Kapan hari saya nonton podcast saya lupa yang mana, kayaknya podcastnya Will Buxton sama David Coulthard kalau nggak salah, mungkin teman-teman ada yang lebih ingat. Mereka tuh sampai membahas bagaimana susahnya, atau Race ya, saya lupa. Bagaimana susahnya menjadi komentator F1 2026. Iya, lebih capek. Karena harus membahas bahasa-bahasa kelistrikan yang sebelum ini nggak ada. Yeah. Yang F1 sendiri juga nyutingnya masih bingung, datanya belum berani nampilin. Komentator ini harus bisa menjelaskan saat banyak menyalip itu tadi. Jadi katanya itu tantangan luar biasa komentator F1 katanya. Yang ngomong itu komentator saya lupa namanya, komentatornya F1 TV. Dia ceritakan betapa susahnya, dan karena dia bekerja untuk F1 TV, ada hal-hal yang dia harus jaga untuk tidak menjelek-jelekkan F1 gitu. Jadi menarik sekali itu kalau Anda bisa menemukan podcast. Saya lupa ini 2 minggu lalu atau minggu lalu, saya lupa. Tapi ya itulah F1. Nah sekarang mohon maaf Mas Iwo, kita moodnya agak kita somberkan sedikit karena moodnya memang, siapa nih? Moodnya Tifosi. Tifosi nanti kita turunkan lagi Mas Iwo. Makanya saya cari yang aman. Moodnya Tifosi akan kita turunkan nanti pasti itu. Cuman ya F1 berduka. Teman-teman yang penggemar balap baru mungkin tidak kenal siapa itu Alex Zanardi. Unik karena ketika saya posting gambar Zanardi meninggal di grup sepeda saya, yang anggotanya mewakili, yang isinya grup itu mewakili komunitas ya se-Indonesia lah, kurang lebih kayak gitu. Mereka malah bilang, oh ini legenda para cycling gitu. Jadi mereka kenalnya dia sebagai medali emas para cycling, bukan sebagai pembalap. Padahal dia ini pembalap kayak gitu. Nah Zanardi ini salah satu pembalap favorit saya, dan dulu anak saya yang ketiga itu kan sempat dibilang laki-laki Mas. Sampai mau lahir itu dikira laki-laki. Jadi nama yang saya siapkan itu sebenarnya Anakin, karena saya masih suka F1 waktu itu. Anakin itu Darth Vader ya, Anakin. Anakin Zanardi Ananda Aza. Itu yang saya siapkan untuk kalau itu anaknya laki-laki. Jadi Zanardi itu namanya dia kayak bukan gitu. Es krim ya? Bukan. Zanggrandi. Itu guyonan Surabaya ya. Dapur itu. Dapur. Nah, tapi ternyata keluarnya kan perempuan. Jadi saya akhirnya memakai Andretti Amidala. Amidala itu pasangannya Anakin. Jadi Andretti Amidala Ananda. Tapi kalau anak saya yang ketiga itu laki-laki, waktu itu namanya adalah, yang kami siapkan waktu itu adalah Anakin Zanardi Ananda. Karena saya suka banget dia. Padahal dia di F1 bukan yang paling jago gitu. Jadi kayak Alesi juga ya? Alesi di F1 masih ketop Mas. Dia kan menang dan dia legend di Ferrari segala macam. Karena dia lebih terkenal kayak banyak unfortunate-nya daripada kemampuannya. Kalau Zanardi ini kan benar-benar kayak dia benar-benar nggak dapat momentum di F1 gitu. Nah ini dia meninggalnya kebetulan kok ya pas 1 Mei sama dengan meninggalnya Ayrton Senna. Jadi saya pakai Ayrton Senna hari ini karena kita harus selalu ingat pada 1 Mei 1994 Ayrton Senna meninggal di sirkuit Imola. Nah, Zanardi ini buat saya itu gimana ya? Dia ini pembalap yang mungkin saya menceritakan bagaimana dia aja lah ya. Misalnya dia ini banyak yang nggak tahu kalau dia itu debutnya di F1 itu juga bersama Jordan, dan waktu itu dia menggantikan salah satunya Michael Schumacher. Kan Michael Schumacher debutnya di Jordan tahun 91, kemudian langsung dibaca oleh Benetton. Nah setelah itu salah satu penggantinya adalah Zanardi. Jadi Zanardi yang di kanan, yang kiri ini Andrea De Cesaris. Ini mobil Jordan, mungkin mobil favorit saya dalam sejarah, Jordan 191. Itu simpel waktu ya. Simpel banget ya tahun 91. Dan rasanya kok sponsornya cocok, ada Fujifilm cocoknya ini. Warna merahnya tuh pas dengan hijaunya dan birunya ini. Nah ini Zanardi saat balapan waktu itu di Adelaide. Itu sering mobil ini waktu Michael kan oke ya? Oke, tapi Michael kan waktu itu hanya 7 tikungan habis itu DNF langsung. Cuman saya lupa. Start langsung DNF kalau nggak salah, tapi dia qualified nomor 7. Yang itu yang bikin dia sensasional kan. Naik Jordan bisa qualified nomor 7 di sirkuit Spa kayak itu. Tapi mobil ini lumayan. Mobil ini peringkat 5 Mas Yo.
Jadi ini tahun pertamanya Jordan dengan pembalap yang gonta-ganti tadi itu, dia peringkat 5 konstruktor. Oh. Makanya mobil ini ngetop banget gitu. Jadi tim debutan, tim kecil tapi langsung peringkat 5. Dan yang menyenangkan lagi replikanya juga didaur ulang ya. Sama arti terus-terusan ya, karena memang permintaannya ya. Salah satu yang terbaik ya kayak gitu. Nah, ini Zanardi mengawali karirnya, setelah itu dia naik Minardi, naik Lotus. Jadi dia nggak pernah dapat kesempatan di tim yang besar. Jadi kemudian dia pindah ke, kalau nggak salah tahun 97 dia pindah ke 97 atau 98 dia pindah ke IndyCar. Waktu itu IndyCar pecah, teman-teman. Jadi ada IndyCar, ada Champ Car, kart. Nah, Zanardi di kart, di Champ Car-nya. Tapi ini pada dasarnya jadi bintang-bintangnya balapan di kart, tapi nama IndyCar-nya di IndyCar. Ini dualismenya waktu itu. Jadi penontonnya masih banyak di kart karena bintang-bintang pembalapnya di sini semua. Oh, jadi tapi kemudian dalam beberapa tahun dia jadi satu lagi kayak gitu. Oh, sempat pecah tapi jadi satu lagi. Betul. Jadi balapan-balapan bagusnya itu di kart kecuali Indy 500 itu aja. Indy 500-nya yang IndyCar. Jadi sempat ada periode di mana sempat pecah waktu itu. Nah, Zanardi ini di tim Chip Ganassi Racing. Mungkin kalau yang familiar dengan warna mobil ini, karena penggantinya Zanardi, waktu Zanardi di sini tahun 97, 98, 97 dan 98, dia kemudian jadi juara kan itu. 97, 98 dia juara. 96 dia kalau nggak salah dia masuk 96, 97, 98, mohon maaf saya lupa detailnya, tapi dia juara Champ Car 2 kali, berarti dia juara 97 dan 98 dan dia ini kemudian ke F1 lagi. Dan yang naik mobil ini sebagai pengganti dia waktu itu Juan Pablo Montoya masuk. Oh iya, setelah nggak dipakai oleh William. Iya, sebelum William. Oh, sebelum William. Ya, jadi Zanardi ke William. Iya. Kemudian Zanardi keluar dari William, Montoya dari Chip Ganassi ke William. Jadi waktu itu William langganan ngambil pembalap dari Chip Ganassi. Masih ada satu manajemen atau beda? Beda. Cuman kebetulan urutannya seperti itu. Iya. Jadi ini mobil penerusnya Zanardi di mobil ini adalah Juan Pablo Montoya. Sebelum pindah ke Formula One. Sebelum ke Formula One. Nah, Zanardi kan F1, kart, F1, IndyCar kan kayak gitu. Saya potong. Ya. Kart sama Formula One tuh ada beda jauh nggak? Enggak, sama kayak sekarang maksudnya kart itu ya IndyCar itu maksudnya spek racing, semua mobil sama. Ya. Nah, ini kalau dilihat yang saya suka lagi kan ini waktu pabrikan favorit saya kan Honda. Jadi ini dia pakai mesin Honda memang waktu itu. Nah, buat teman-teman, saya nggak ada fotonya tapi di IG main balap ada fotonya yang Zanardi nyalip Brian Herta di sirkuit Laguna Seca di tikungan corkscrew. Turun ke bawah, lalu nekuk ke kanan. Itu kayak turun ke jurang lalu belok ke kanan. Itu salah satu tikungan paling bahaya di dunia. Banyak yang meninggal juga di situ. Nah, Zanardi nyalip di situ di lap terakhir dan itu kayak 2-3 tikungan sebelum finish. Turun. Jadi kayak turun ke bawah gini terus nekuk kanan dan kayak benderanya Austin ya. Austin iya. Salah satunya juga terinspirasi dari itu sebenarnya. Sama Phillip Islandnya juga. Meliuk-liuk iya. Tapi ini benar-benar kayak jurang masuk. Kayak jurang ke bawah gitu. Jadi kalau Anda lihat gampang karena setelah meninggalnya Zanardi ini video itu banyak keluar karena itu dijuluki sebagai The Pass. Jadi kalau Anda ingat The Pass kan artinya salib, menyalip. Jadi kalau orang ngomong menyalip, orang Amerika ingatnya Zanardi nyalip Brian Herta. Nah, itu signifikan banget karena itu salah satu menyalip terhebat dalam sejarah yang kalau saya nyebut 2 nyalip paling keren, satu lagi Hakkinen nyalip Schumacher yang sama Zonta jadi satu di Belgia itu. Nah, atau Lewis Hamilton juga loh. Ada kurang ya tapi ya, dua ini yang paling di mata penggemar balap nggak masuk akal. Iya. Dan itu Anda silakan lihat rekamannya istimewa. Mungkin kalau Anda melihat fans F1 baru akan melihat loh itu ilegal karena dia sempat keluar lintasan. Iya, dulu nggak apa-apa gitu itu. Karena prosesnya kalau Anda lihat ya itu memang untuk melakukan itu butuh keberanian yang luar biasa yang pembalap sekarang mungkin nggak akan ngambil risiko itu kayak gitu. Jadi The Pass dan Brian Herta itu teman-teman adalah ayah dari Colton Herta yang sekarang di F2 berusaha masuk ke F1. Jadi kayak dunia itu nyambung semua ya di dunia balap itu. Nah, Zanardi kan karena dia 2 kali juara Champ Car, juara kart CART, dia akhirnya diambil oleh Williams. Untuk waktu itu menggantikan Villeneuve dan Frentzen. Jadi Williams waktu itu ganti Villeneuve dan Frentzen diganti dengan Zanardi dan Ralf Schumacher waktu itu. Awal-awal Ralf ya? Ya, awal-awal Ralf dari Jordan, Ralf ke Williams. Nah, mobilnya Winfield Williams warna merah. Yang merah ya. Tapi kan nggak berhasil. Akhirnya Zanardi keluar kembali lagi ke Champ Car. Ya.
Nah, ke Camcar garis miring IndyCar. Nah, itu yang paling mengerikan. Dan saya ingat banget kapan ini terjadi. Ini kecelakaan, ini badannya sudah terbelah dua ya teman-teman ya. Badan mobilnya ya? Badannya dia Mas Jo. Badannya dia, saya nggak tega masang yang di IG udah terlanjur kepasang, tapi kalau Anda lihat itu ada serpihan badannya itu di foto itu, di foto IG itu serpihan badannya itu. Jadi ini sirkuit oval di Lausitzring di Jerman. Mobil dia melintir, lalu karena posisinya melintang, ditabrak oleh mobil lain, tibun, untuk jumping gitu langsung, tibun masuk, tabrak langsung, dan ditabrak di dinding kokpit langsung begini. Dan itu langsung momen itu juga badannya udah terbelah dua. Jadi bukan patah lalu diamputasi, enggak. Badannya sudah terbelah dua itu. Itu kakinya sudah kemana-mana. Ya, ya alhamdulillahnya memang kakinya ya, maaf ya, bukan yang. Ya sebenarnya lower limb ya. Jadi ya sampai pangkal paha sebenarnya. Dan itu dia sudah kehilangan 75% darah badannya. Dia sudah sebenarnya udah bisa dibilang mati waktu itu. Tapi tim dokternya IndyCar waktu itu berhasil menyelamatkan dia. Dan dia selamat. Nah, kenapa saya ingat banget itu Mas Jo? Karena itu kejadiannya 15 September 2001. September 2001. Teman-teman, saya waktu itu masih wartawan. Saya tanggal 14 September 2001 saya mendarat di New York karena saya liputan tragedi World Trade Center waktu itu. Saya satu-satunya wartawan Indonesia yang liputan di New York waktu itu, karena yang lain nggak bisa dapat akses. Jadi saya pegang pas NYPD, saya liputan ke kejadian itu, ke tempat itu. Jadi itu 3 hari setelah pesawatnya nabrak WTC dan langitnya New York masih kebakaran waktu itu. Nah, kan penat juga karena saya baru nyampe, sempat liputan, lalu saya menyempatkan nonton ini di hotel, di kamar hotel kan. Kalau IndyCar kan gampang nontonnya di Amerika waktu itu. Jadi ini selingan saya waktu itu nonton karena saya penggemar IndyCar, Camcar IndyCar, dan saya suka Zanardi. Jadi saya nonton di TV ketika kejadian ini berlangsung. Dan nonton pas hari itu juga ya? Hari besoknya kan saya landing 14 tanggal 15-nya. Dan langsung lihat, aduh ini udah mati, ini udah kayak gitu. Dan ternyata ya ini foto yang paling aman ya. Ini kakinya sudah nggak ada teman-teman. Ini Anda lihat dia duduk di mana ini? Mobilnya hidungnya udah hilang. Bukan hanya hidungnya yang hilang, bagian tubuh dia yang ada di depan ini juga hilang semua sudah. Jadi yang losor itu kan, padahal kan kakinya di depan gitu. Betul, kan. Ya. Ini Anda bisa lihat darah-darahnya sekitar sini ya kalau Anda mau lihat ya. Jadi ini dia kehilangan kaki teman-teman. Dua-duanya langsung. Hebatnya dalam 2 tahun dia sudah recovery. Dan dia langsung menjadi pembalap. Dia langsung mencari tantangan untuk dirinya sendiri. Dan dia menjadi pembalap sepeda tangan. Jadi tetap balapan. DNA-nya memang orang kompetitif dan orang yang secara psikis tidak mau kalah oleh situasi. Tidak kalah oleh situasi. Dia bilang, saya dalam kompetisi apapun, musuh utamanya adalah Alex Zanardi, dia bilang. Musuh utamanya adalah dia sendiri. Kalau saya bisa mengalahkan pesaing lain, itu bonus katanya. Jadi dan ini mengerikan sekali. Dan dia bukan hanya balapan ini Mas, dia juga sempat balapan touring car ya, mobil sedan. Pakai tangan semua ya. Sudah sampai segitu udah modern ya. Udah modern ya. Kan? Udah tahun 2000-an kan ini. Dan dia menang lomba. Balapan mobil itu menang lomba, naik BMW waktu itu. Menang lomba, tapi kan ya memang sudah bukan F1 ya. Terus dia sempat naik mobil Williams yang dimodifikasi untuk dia. Jadi untuk tributnya. Om Bobby Arifin cerita, saya waktu itu di situ waktu dia naik mobil BMW itu tahun 2002 2000 saya lupa tahunnya berapa. Tapi waktu dia nyoba mobil itu. Jadi itu benar-benar kayak sesuatu yang wow, magic gitu. Dan dia itu meraih medali emas ya teman-teman ya. Kalau nggak salah 4 medali emas Paralimpik. Paralimpik ya, dunia loh ini. Level dunia, bukan level Italia loh ini. Level dunia. Dia meraih medali emas untuk Italia. Jadi dia tetap meraih prestasi tertinggi. Dan ini kalau boleh dikatakan juga beliau ini belajar bukan dari muda ya, karena memang dia dapat tragedi udah separuh usia lah kasar gitu ya. Dia sudah 30-an atas. Ini sebenarnya kan ini kan yang diadu bukan fisik tapi mental ini saya. Mental dan ini teman saya Itali Francesco Bruno, Pak Deceko dari teman Itali yang tinggal di Lombok, WAC Azrul. Di Itali itu ada lagu yang terinspirasi dan didedikasikan untuk Alex katanya. Saya nggak mau baca bahasa Italianya karena saya takut salah bacanya, tapi artinya kurang lebih kalau saya sudah tidak bisa lagi berlari atau bahkan saya tidak bisa lagi berjalan, maka saya akan belajar untuk terbang. Dalam ya, dalam artian itu bukan batasan gitu loh. Bukan hanya dalam kita tuh malu. Iya.
Jadi kalau saya kita malu gitu loh. Kalau saya nggak bisa lari, dan bahkan saya nggak bisa, maka saya akan belajar untuk terbang. Ini kan diajarkan, aduh jangan minta fasilitas lah. Iya. Jangan minta fasilitas, jangan menyalahkan fasilitas kan ini. Saya akan mencoba. Terus dia juga ada kutipan yang terkenal, ini saya dikirimi teman saya Itali ini. Jadi pasti ya orang Itali sangat mengidolakan dia sebagai manusia ya, bukan sebagai atlet. Dia bilang, Alex juga pernah bilang, yang saya tanyakan kepada saya sendiri saat saya bangun adalah bukanlah bagaimana saya hidup tanpa kaki. Tapi yang saya tanyakan pada diri sendiri adalah apa saja yang akan bisa saya lakukan tanpa kaki. Ngeri ya? Iya. Jadi ketika bangun dia bilang, saya nggak nanya bagaimana saya hidup tanpa kaki. Nggak, saya bangun saya bilang apa yang saya bisa saya lakukan tanpa kaki. Jadi ini teman-teman kalau kita belajar soal hidup ini kan ya tadi itu apa yang kita punya itu udah anugerah itu kan. Ya, anugerah. Kita maksimalkan kan. Jadi kalau kita belum memaksimalkan tapi udah menyalahkan ya saya pikir nggak tepat juga. Jadi ya ini Alex Zanardi teman-teman. Jadi ini salah satu pembalap idola saya. Saya punya banyak koleksi mobil-mobilannya. Saya nggak pajang di sini di rumah karena banyak yang nggak paham kan siapa itu Zanardi segala macam ya. Pembalap favoritmu siapa Sul? Yang gampang kan ya Ayrton Senna, Jean Alesi, Mario Andretti. Lalu habis itu siapa lagi? Ya bilang Giancarlo Fisichella, kemudian Alex Zanardi sebenarnya karena ini gitu. Cuman kan Zanardi itu siapa Sul? Ya tragisnya adalah kita sekarang semua kenal Zanardi dan saya dapat kesempatan memperkenalkan Zanardi saat dia meninggal. Ya, dan kita sebagai bangsa Indonesia juga salah satu kita punya idola saya kalau nggak salah Mas Fadli ya? Atau siapa ya? Dulu kan? Pembalap motor yang waktu selebrasi salah itu satu kan? Kakinya. Karena selebrasinya waktu itu ya, waktu pas selebrasi ya, ditabrak ya. Terus saya nggak ingat detailnya Mas Yo, karena saya nggak ngikuti balapan motor juga waktu itu. Tapi kemudian dia pindah ke balap sepeda. Dan syukur alhamdulillah saya terima kasih juga karena dia sempat pakai sepeda milik saya, sepeda Wednesday. Jadi Asa ini punya produk sepeda namanya WDNSDY. Itu namanya Wednesday, hari Rabu ya. Jadi Mas Fadli sempat pakai sepeda Wednesday di awal karirnya bersepeda dulu, jadi ya terima kasih juga brand Indonesia. Nah, ya kita kembali, ya itu kurang lebih spiritnya sama kan, spiritnya sama kan ya. Jadi sama. Tidak terus menyerah, tapi apa aku bisa berbuat apa ya? Aku bisa berbuat apa. Nah, Zanardi ini tragisnya Mas Jawa memang tahun 2022 dia itu saat saya lupa apakah itu saat latihan atau saat race. Tapi dia sempat keluar lintasan, kok yang dilalah ada truk. Ini sepeda ini, cycling ini. Jadi kok yang dilalah ada truk. Dan dia bertabrakan dengan truk itu yang akhirnya cedera kepala karena kan posisinya rendah ya Mas Joya. Iya betul. Jadi dan itu ya kurang lebih kayak Michael Schumacher lah kayak gitu. Iya. Jadi koma sempat lama ya. Saya nggak tahu detailnya apa karena memang tidak di expose. Ya kemudian baru dapat kabar ya 4 tahun kemudian tanggal 1 Mei kemarin bahwa Alex Zanardi meninggal dunia di usia 59 tahun ya dia. Iya. Jadi kalau bicara sepeda rasanya kita juga kehilangan pembalap MotoGP juga kan saya dari Amerika kan. Nicky Hayden juga sepeda juga itu ya karena lagi latihan sepeda ya. Pakai earphone ya. Earphone itu memang seorang saya selalu memarahi orang kalau dia bersepeda pakai earphone. Iya. Kalaupun pakai ya pakai yang bone kondusif aja, jangan yang di telinga. Intinya kita harus bisa mendengar sekeliling kita, itu bahaya ya. Iya, salah satu harus bisa mendengarkan ya, jangan cuma tertutup ya. Jadi ya ini teman-teman mohon maaf kalau kita menghabiskan sekian menit untuk Alex Zanardi, tapi kalau Anda penggemar balap, Anda harus tahu cerita ini. Ini cerita manusia yang sisi kemanusiaannya yang harus kita pelajari juga. Ya tadi kutipan-kutipannya itu ya, Tuhan gila ya maksudnya. Ya Alex, dan yang saya ingat dia adalah di CM Car dulu bagaimana dia nggak pernah menyerah, fight gaya membalapnya di CM Car itu yang bikin dia terkenal banget kan dulu. Ya silakan cari highlightnya. Agresif masuk. Jadi kayak kalau digantikan Montoya cocok ya. Ya kayaknya pembalap yang cocok di IndyCar memang yang tipe begitu. Gitu ya. Karena semua mobilnya kan sama. Iya. Jadi tinggal karakter ya. Tinggal siapa yang bisa bawa kayak gitu aja. Iya. Jadi itu Alex, rest in peace. Terima kasih udah inspirasinya. Terima kasih saya punya foto yang ditandatangani oleh Alex juga di rumah. Ya, saya nggak sempat bawa ini kan dari Jakarta, ini nyampe langsung syuting kita, jadi nggak sempat. Mungkin nanti kapan saya bawa saya tunjukkan. Iya. Jadi ya ini salah satu idola saya. Ya mohon maaf, ternyata anak saya perempuan jadi nggak jadi pakai namamu. Dan istri saya minta nambah anak, saya nggak mau kayak itu. Mahal. Terus kalau anak kok bilang mahal, jangan dong pakai yang hybrid dong. Oke, sekarang kita kembali ke Formula One. Betul, dan yang pasti Kimi Antonelli kemarin mendedikasikan ini untuk Alex Zanardi. Termasuk tadi yang di garis start itu ada tulisannya saya. Betul. Itu dedikasi yang luar biasa. Karena kayaknya
hampir semua mobil atau semua mobil yang menempel tulisan Alex Zanardi di mobilnya. Jadi ini merinding juga saya. Ini inspirasi ini yang diambil oleh pembalap-pembalap muda ini ya. Nggak, maksudnya siapa saja bisa mengalami masalah, tapi nggak ada yang bisa comeback kayak makanya yang hidupnya mohon maaf, mengerikan kan? Mengerikan. Tapi bisa bangkit, bisa optimis gitu kan. Ditabrak lalu luka amputasi, ini enggak, ditabrak kaki langsung hilang. Itu tabrakan paling mengerikan dalam sejarah. Saya nggak tahu apakah mungkin waktu itu lebih baik mati kan gitu. Jadi kan cuman kan ternyata kan mungkin itu dia memang ditakdirkan harus kayak gitu kan. Ya, jadi 20 tahun 59, hampir 60. Itu 66 66 ke 2026 ya. Ya, jadi ya kita kembali ke Miami. Ini saya ngambil mohon maaf, displaynya kurang bagus karena memang ada diskualifikasi itu kan, bukan diskualifikasi, ada penalti untuk Leclerc dan Verstappen, tapi Antonelli menang. Saya sengaja nggak baca yang sprint ya, kita langsung yang ke race. Antonelli menang 3 kali berturut-turut. Norris finish nomor 2. Nanti kita akan banyak bahas apakah dia seharusnya bisa menang, mengingat dia juga sprint pole dan sprint win, kok nggak menang. Piastri nomor 3, jadi McLaren oke banget loh ini. Oke banget. Dengan update yang tidak sebanyak Ferrari, nanti kita bahas. Kemudian Russell, ini pukulan besar buat Russell. Hampir semua pihak termasuk saya ini menjagokan Russell sebagai juara dunia tahun ini, tapi kok ini baru 4 lomba sudah langsung jeblak langsung. Tapi kok dagangan kok lebih bagus yang satunya Antonelli. Antonelli. Jadi ya ini kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Verstappen kayaknya Red Bull sudah bisa kembali meninggalkan papan tengah untuk kembali bersaing ke papan atas. Bahkan datanya menyebut Red Bull ini sebenarnya pace-nya dia sebenarnya sudah lebih baik dari Ferrari. Ini kok jeblak Ferrari terus ya di sini ya. Nanti kita bahas. Terus kemudian ya Hamilton kebanyakan pacaran mungkin ini, jadi akhirnya kok nggak ada taringnya kemarin. Ya kan dia kayak non faktor kan sebenarnya kan, itu kayak Hamilton ngapain kemarin? Siapa yang ingat gitu. Jadi kayak dia berpartisipasi di Miami. Banyak event yang dia harus datangi dan pacarnya kan dulu dikenal sebagai career killer untuk banyak atlet. Baik itu basket maupun entertainment. Kemudian ya Colapinto finish terbaik dalam karirnya. Jadi mungkin waktunya kita berhenti membuli Colapinto. Karena beberapa race ini rasanya Gasly yang sial terus. Betul. Dan Colapinto barusan kembali dari Argentina saat dia melakukan demonstrasi F1 yang nonton 500 juta orang lebih. Gila. Jadi apapun dia punya masa. Kembali ke Argentina karena untuk apalagi ditambahi Messi ya dia ya. Iya, tambahi Messi kemarin ketemu ya. Jadi ya dia punya fanbase yang besar yang mungkin secara sosmed mungkin juga agak toksik kan kayak gitu, cuman. Dan ini aneh ya, berarti saingannya Perez ya. Iya, Perez di Meksiko ya. Tapi ini kan generasi baru kan. Betul. Nah, Leclerc harusnya dia nomor 6 ya kemarin, tapi dia karena salah satu alasannya dia sih kan memang setirnya sudah rusak ya setelah dia nabrak nyenggol dinding di lap terakhir itu, sehingga dia banyak motong-motong lintasan dan itu dia di penalti 20 detik sehingga dia turun dari 6 ke 8. Seharusnya dia bisa naik ke 5 waktu itu karena Verstappen juga di penalti karena nginjek garis keluar dari pit lane. Nginjak garis pit lane. Jadi akhirnya, tapi karena 5 detik itu ngitungnya ke Hamilton nggak ngaruh. Jadi ya dia tetap nomor 5. Jadi penaltinya nggak ngaruh ke Verstappen. Dan ini Williams double point finish 9 dan 10. Jadi ada update yang lumayan. Nah, ini sudah direvisi driver standing. Pas 100 untuk Antonelli, 100 poin. Russell 80 poin, 20 poin selisihnya. Jadi masih terlalu jauh untuk ngomong kandidat juara dunia, karena kalau misalnya Antonelli DNF 1 aja Russell menang selesai. Betul. Lalu Leclerc 59, Norris 51 sama dengan Hamilton, Piastri 43. Jadi kayaknya seharusnya McLaren akan, mohon maaf fans Ferrari, McLaren kayaknya akan di atas Ferrari lagi setelah ini. Verstappen masih sendirian di sini, 26 poin. Red Bull yang kita tunggu bisa naik atau enggak. Berman walaupun kemarin Haas biasa-biasa saja tetap peringkat 8. Gasly masih peringkat 9 dan Lawson masih peringkat 10. Nah, ini tim standing Mercedes 180 tapi juga belum jauh-jauh amat. Masih ada 18 lomba. McLaren dan Ferrari udah deket ini. Kemudian Red Bull ya jauh banget ya sekarang. Jadi sudah nggak ada Big Four ya ini Big Three.
Big Three sudah, bukan Big Four. Kecuali Red Bull bisa ekstrim. Bisa, ya betul. Kemudian Alpine, malah Red Bull dengan Alpine lebih dekat ini. Haas, Haas biasanya di awal musim memang bagus. Nanti tinggal dia bisa bertahan sampai mana. Racing Bull ini masih di sini. Williams sudah dapat 5 poin, Audi udah 2 poin. Yang 2 ini masih kosong-kosong. Cadillac dan Aston Martin. Ya, kita masih menunggu. Katanya Alonso gimana, saya kalau finish berapa katanya mau pensiun ya. Ini kasihan sekali ya. Jadi mobil bagus kita nggak boleh nyalakan siapa ini. Ya gimana lagi? Nah emang begitu. Ya ini podiumnya ya seperti Mas Iwan bilang tadi, podiumnya jauh, jadi harus naik golf cart ya, naik mobil untuk mencapainya. Antonelli ini sudah menang mana tadi? Statistiknya bagus-bagus soalnya. Jadi dia mendedikasikan untuk Zanardi dan dia menang 3 berturut-turut. Tiongkok, Shanghai, Suzuka dan Miami. Kemudian dalam sejarah ada 3 pembalap yang 3 kemenangan pertamanya berturut-turut. Damon Hill menang 3 berturut-turut tahun 93. Kemenangan pertamanya ya? Iya, 3 pertamanya. 3 pertamanya berturut-turut. Damon Hill 3 pertamanya tahun 93 karena dia langsung naik Williams waktu itu. Mobil dominan. Mika Hakkinen itu balapan terakhir 97 dan 2 balapan pertama 98. Habis itu juara dunia ya. Wah. Habis itu juara dunia langsung. Dan tentunya sekarang Kimi Antonelli. Ya, ini jadi saya Mas Dewo perhatian nggak? Semua foto-fotonya Antonelli yang dia menang. Satu ini, kemudian mana ya, maaf ini, kemudian ini ketutupan tulisan tapi. Iya, ketutupan. Paham saya. Paham ya Mas Dewo. Ya, dia ini apa namanya kalau puasa apa fasting apa namanya? Flexing. Bukan puasa yang kita harus makan jam 8 selesai, besok lagi. Intermittent. Intermittent ya, makanya kemarin ngeliatin jam terus dia. Hebat ya, maksudnya kita yang orang marketing olahraga bilang sialan pinter, maksudnya anak umur 19 tahun tapi halus mainnya ya. Iya kan, ini udah dagangan loh ini. Iya dagangan, begini semua begini, begini. Sadar kamera banget ya. Jadi, pasti di briefing, kamu kalau pegang piala jangan begini ya, tapi begini ya. Iya. Ya sama kan, Alex kalau menang kan Antanya, iya kan pinter ngambilnya di sini kan dia. Iya kan pinter ngambil sponsornya di sini kan. Kan liku-liku kan kelihatan kan. Jujur ya saya, jujur ya anak ini mau bahasa seneng. Saya jujur selama ini tidak suka Mercedes, jujur. Karena katanya spare part mahal, pajaknya mahal, jadi saya nggak suka Mercedes. Tapi ini terlalu apa ya saya? Ini terlalu anak lah gitu. Tidak dipaksakan untuk dewasa itu loh. Jadi menarik kan. Jadi akhirnya ada sisi humanisnya di Mercedes ya. Karena Toto Wolff itu kan dingin keras, lalu timnya juga Silver Arrow yang image-nya agak kaku segala macam. Bukan kaku ya karena dia nggak kaku, cuman priayi kan ada atasnya gitu. Tapi Antonelli ini kayak ini tim anak muda ya. Iya. Jadi dan jalannya jam lebih bagus daripada Toto loh. Dia kan menang terus gini. Kalau Toto kan nggak dikasih jamnya terus pakai, itu kan kelihatan sekali. Kasar ya. Masuk jam kok dibawain asisten nggak mungkin. Ini kan smooth gitu kan. Dan ketika ketemu dengan Piastri kita lihat. Piastri ternyata dewasa ya. Karena kan ini anak ini culun loh. Semua pembalap dipeluk, dia kan dihormati gitu kan. Dia masih menikmati bulan madunya di F1 dan langsung sukses kan ini. Jadi ya luar biasa. Saya lihat foto ini sialan pinter banget ini, maksudnya jam tangan. Saya lihat sepatu. Strap 3-nya tuh lihatin kan, nggak lurus kenapa? Kok dimiringin dikit tuh. Ayo lihat bener ini. Kayak pakai pengarah gaya ya. Iya. Kecuali yang ini ada dengan orang tuanya kan. Itu yang istimewa. Dan ya sekarang saya kembalikan ke penggemar F1. Kan kita semua baru kenal Antonelli lah intinya tahun ini, awal tahun ini. Juara dunia nggak? Mas Dewo? Bisa. Karena kan kita beberapa waktu sama Om Bobby atau sebelumnya Om Bobby pernah ngomong kan secara marketing bagusan Antonelli yang menang. Apalagi ini kan investment jangka panjang. Kalau Russell kan kontraknya kan kayaknya plus option kan, bisa diganti tahun depan kan. Iya. Dan bahasa tubuhnya dia kalau dengan Max begitu deket. Ini kadang-kadang kita pikir apakah nanti Max itu ya gitu kan, kita nggak tahu ya. Tapi Russell secara psikologis sudah tertekan ya. Kalau kita lihat komunikasi radionya kan selalu mengeluh. Ya karena ini ingat tahun lalu kita banyak ngomongin Piastri versus Norris.
Tapi kan dan waktu itu kan Norris yang duluan, jadi kalau ini kok terlalu British bias, dukung Lando, tapi alasannya juga manusiawi, dia di situ waktu timnya masih jelek. Nah ini kan sebenarnya mirip Russell masuk Mercedes saat timnya turun kan, berjuang naik lagi kan ini. Sekarang ada Kimi Antonelli yang datang sudah siap. Kayak Piastri ya. Kayak Piastri. Ya. Jadi ini bagaimana ini secara emosional? Kan apakah Toto seperti Zac Brown? Belum tentu. Kalau saya melihatnya siapa yang mendampingi Bono kan? Kok Bono kok nggak dikasihkan Russell? Teman-teman, itu kayaknya kunci utama siapa juara dunia, bukan pembalapnya, tapi siapa di balik pembalap itu. Ingat kan? Saya diskusi sama Bobby tadi saya naik mobil tadi dari Jakarta. Bicara tentang ini Bono ini karena Bono kan di saat regulasi baru, di saat banyak hal-hal teknis yang membuat orang bingung atau masih belum tahu betul cara menggunakannya, race engineer perannya sangat besar. Dan itu kayak ke bapaknya. Ingat kamu udah 2 kali melebar misalnya. Caranya Iya kan. Dan dia kan yang nganterin Lewis juara dunia begitu banyak kan Bono juga kan. Jadi ya ini Bono kuncinya. Kenapa nggak dikasihkan Russell Mas ya? Kan kembali ke Red Bull ya. Kenapa GP dikasihkan tetap Max? Walaupun kita tahu Max sudah ngeroyong mau pindah misalnya gitu. Ya ternyata ya bisa jadi dua-duanya mau pindah. Dua-duanya mau pindah. Kenapa bukan dikasihkan Isaac? Padahal menurut saya semalam tuh yang late braking paling bagus Isaac. Late braking kayak Indonesia Veda kan itu kalau ngeremnya kan telat-telat tuh. Semalam juga late braking oke sekali. Sampai tembok ya. Iya. Udah paham ya gunanya Mas Dewa ya. Siapa yang paling late breaking? Isaac Hadjar. Paling jago sampai selesai ya. Terus setelah itu dia jadi hebat ya, sampai dia emosi gitu. Itu kalau mau bodohkan dirinya sendiri gitu kan. Ada. Terus dia bilang, sorry saya late breaking. Bukan, kamu bukan late breaking. Kamu tuh telat mikir. Oke, kita kembali ke balapan kita. Jadi Kimi Antonelli apapun peran Bono pasti sangat besar. Mungkin itu menarik juga nanti untuk di riset juga peran Bono, apa yang dilakukan Bono. Saya yakin akan banyak yang mencari itu juga. Cuman yang saya langsung geser ke McLaren misalnya McLaren apapun finish podium dan 1-2 saat sprint race, kan pertanyaan adalah ini Mercedes tetap kuat dominan atau McLaren kecolongan? Kalau misalnya ini pengaruh nggak sih saya? Asa bilang bahwa kondisi sekarang ini kayak ban sudah nggak seperti dulu yang ban itu jadi perhatian luar biasa karena siapa yang hemat dan sebagainya. Karena sekarang Asa bilang nggak perlu kita ngambil tikungan seperti dulu, tikungan ekstrim gitu kan. Terus, nah apakah ada peran ban? Apa ada peran sirkuit? Apakah ada peran semalam itu kan menurut saya kan balapan itu kan melonjak bagus menurut saya daripada sebelumnya. Regulasi baru ya. Atau mungkin sekarang sudah ketularan made in China. China itu kan nawarkan handphone dengan fast charging semua kan gitu. Kita nggak tahu loh. Kenapa BYD PD mau masuk? Kan dia menang di ngecasnya itu mungkin ya. Belum itu agak veritas Mas. Kita harus teman itu baru pertemuan. Iya, tapi mungkin mau ngambil teknologi ngecas cepat tadi itu kan. Belum kita kan cuma ngecas lama, delay gitu. Nah, apa kira-kira McLaren ini apa? Kita pasti akan bahas impact regulasi baru ini, apakah ini sudah berjalan dengan baik. Nanti saya sudah siapkan itu di akhir slide-slide-nya. Tapi kalau kita ngomongin soal roll over dulu Mas Yo, McLaren ini apakah harusnya menang kemarin? Yang paling gampang kan lihat kutipan-kutipan dari McLaren, omongan-omongan dari McLaren. Jadi yang saya biasanya gitu bukan pembalap Mas, itu biasanya orang petinggi itu biasanya lebih baik menjelaskannya. Dalam konteks ini Andrea Stella jelasinnya bagus. Apakah kita seharusnya menang? Bisa iya bisa enggak, dia bilang kayak gitu. Kita punya fighting chance untuk menang, tapi dia tetap mengakui bahwa Mercedes masih lebih baik. Kenapa saat sprint McLaren bisa bagus? Ini bukan omongan Stella, tapi analisis banyak orang adalah kan ini setelah sekian lama break, semua kan apalagi ada update regulasi baru yang pemakaian pengecasan kapasitas kecas segala macam yang berubah. Nah itu kan
di lomba ini sangat sulit untuk latihan karena hanya ada satu babak latihan. Walaupun ditambah 30 menit jadi 90 menit, tapi kan tidak bisa check and recheck di sesi berikutnya kayak gitu. Yeah. Sehingga siapa yang datang simulasinya paling pas itu akan langsung diuntungkan. Jadi dan McLaren membawa banyak update. McLaren banyak update di Miami dan banyak update nanti di Kanada. Sampai dibilang mobilnya dia di Kanada nanti bisa dibilang seperti mobil baru. Dibilang. Oh. Cuman dia sudah tahu betul, bukan tahu betul, dia simulasi dia dalam kapan. Jadi kuncinya F1 sekarang bukan bagaimana mengambil tikungan, tapi energi recharging dan deployment yang tepat. Strategi deploymentnya bagaimana? Siapa ngecas di tikungan mana, di trek lurus mana, itu untuk ruginya sudah ada semua itu. Semua bikin perhitungan, lalu memilih kan kayak gitu. Ya. Nah, rupanya saat sprint qualifying tebakannya McLaren yang paling pas, sehingga dapat pole position, dan saat sprint race kan nggak bisa diutak-atik. Ya. Jadi akhirnya itu tetap advantage itu tetap didapat, dan sprint race kan memang nggak ada pit stop segala macam, jadi faktor X di luar balapan sudah nggak ada. Jadi dia bisa, pokoknya dia startnya aman kira-kira kayak gitu. Nah, tim-tim lain kan langsung belajar. Oh, McLaren kan semua tahu di mana ngegas, di mana ngerem, di mana hemat ngecas baterai, di mana. Itu kan terbuka ya. Terbuka. Mereka bisa tahu. Semua udah tahu ya. Apalagi Mercedes yang supply power unit ya. Jadi ketika setelah sprint race ya semua mencoba yang sama. Jadi saat qualifying itu semua sudah mirip, sehingga advantage-nya McLaren langsung hilang. Jadi sesederhana itu sebenarnya, nggak complicated. Kayak ini karena kebetulan hanya satu babak latihan dan jadi kalau main catur sudah terlanjur melangkah ke sini, ya udah aku nggak bisa ngapain. Tapi nanti untuk yang berikutnya langkahku sudah lebih benar kayak gitu. Ini kan untuk pabrikan atau mesin mayor ya, misalnya Mercedes, Ferrari ya. Yang maaf ya, yang Honda dan yang membuat sendiri ya, itu yang kedodoran ya. Karena apa? Masalahnya lebih kompleks gitu. Di luar kompleks. Masalahnya di luar kompleks. Bukan masalah internal kita. Itu susahnya di situ ya. Tapi kalau yang sama dengan Mercedes atau Ferrari, tinggal data bisa lebih akurat lagi di. Betul. Terus saya sempat berpikir, tapi kayaknya nggak terbukti juga lah. Kan semua tahu bahwa Minggu ancamannya adalah thunderstorm atau hujan itu. Hujan badai. Florida kalau hujan badai teman-teman itu ngeri. Typhoon dan lain-lain itu. Saya pernah penerbangan saya dari Florida. Kebetulan saya landing Miami, tapi waktu itu terbang dari Fort Lauderdale, dan waktu itu ada thunderstorm, dan itu bayangin teman-teman, saya dari situ ke waktu itu transitnya ke Dubai. 3 jam pertama itu guncang terus pesawatnya. Jadi Mas Dio pasti nggak tahan itu. Jadi Florida itu kalau udah thunderstorm ngeri, makanya ada regulasi pemerintah yang bilang kalau ada lightning, ada petir, itu semua harus masuk indoor, tempat tertutup, dan tidak boleh ada aktivitas outdoor event khususnya sampai 30 menit setelahnya. Jadi kalau dalam 30 menit tidak ada petir lagi baru boleh. Dan itu akan bikin F1 mikir, kalau ini nanti balapannya berlangsung lalu ada petir, kita harus stop 30 menit. Dan itu terlalu risiko. Apalagi mobilnya sudah pakai listrik ya. Iya. Gundala yang datang. The Flash. Cuman akhirnya kan, makanya kenapa kok dimajukannya 3 jam? Iya. Itu untuk memastikan. Iya. Kan F1 kan ada tidak boleh, semua ini tidak boleh berlangsung lebih dari 3 jam kan. Iya. Nah, ini balapan di limit 2 jam, tapi kalau ada delay tidak boleh lebih dari 3 jam. Nah, kenapa dimundurinya 3 jam just in case? Jadi ya keputusan tepat menurut saya, walaupun pada akhirnya ternyata hujannya paginya bukan sorenya. Dan kita yang mengharapkan ada hujan supaya acak juga nggak bisa. Nggak bisa lagi. Nah, tapi karena mau ada hujan, kan pasti persiapan settingan mobilnya sebelum qualifying itu kan harus take into account atau memperhitungkan kalau nanti hujan. Iya. Apakah itu ground clearance yang dinaikkan sedikit, suspensinya dilunakkan sedikit. Jadi saya sempat berpikir waktu itu saat qualifying, jangan-jangan McLaren settingannya diubah just in case nanti hujan. Sedangkan Mercedes bagi 2 strategi. Kimi Antonelli pakai settingan tetap sama, Russell dikorbankan siap-siap just in case hujan kayak gitu. Tapi yang ini kan nggak terbukti ya. Tapi nggak terbukti maksudnya. Tapi yang terbukti Red Bull. Kenapa? Dengan 2 kasus yang berbeda. Max pakai sekian floornya, ini tambahin lagi floornya gitu. Jadi kalau hujan tuh masih bisa menginjak di pinggirnya gitu. 2 mili ya kan. Kenapa? Tapi itu nggak terbukti ya. Jadi ini cuman hipotesa saya saja. Jadi kayak nggak terbukti. Dan saat lomba pun ternyata kan kompetitif juga semuanya ini. Jadi ya mungkin situasional aja waktu itu Kimi memang lagi perfect banget sehingga dapat pole position. Nah, kembali bicara soal lombanya, itu Andrea Stella bilang mungkin bisa menang dengan catatan
kan itu kecolongannya di pit stop. Ya. Di undercut kan. Ya. Jadi Kimi Antonelli pit stop duluan, baru kemudian Lando Norris merespon 2 lap, 3 lap, lupa saya berapa lap. Nah itu sebenarnya dari logikanya Mercedes adalah semua tetap just in case nanti hujan. Tapi ternyata kan nggak ada hujan. Yeah. Begitu yakin nggak ada hujan, begitu data segala macam yakin nggak ada hujan, tinggal siapa yang gambling pit stop duluan. Karena itu lebih menguntungkan. Jadi Mercedes adalah lap pertama yang memungkinkan kita ganti stop, itu kita ambil karena itu lebih menguntungkan untuk undercut. Ini Bono lagi ya? Bisa jadi. Nah, McLaren terlambat mengantisipasi ini. Jadi mungkin ya secara strategi mungkin masih belum sematang. Ya Mercedes kan dulu dominan. Ya tidak seperti Ferrari, tapi juga mungkin decision makingnya masih belum seperti Mercedes gitu. Dan dia timnya kan termasuk kuat ya, tidak digerogoti pindah-pindah kan terlalu banyak ya, masih paling kuat ya. Dan McLaren sebenarnya itu juga sebenarnya mepet sebenarnya, masih bisa waktu itu. Andrea Stella bilang kita butuh keluar dari pit unggul 0,7 detik di depan Antonelli untuk bisa punya kesempatan bertahan di depan. Dengan catatan Kimi Antonelli apapun tetap lebih cepat kayak gitu. Ya. Jadi Norris harus keluar 0,7 detik di depan itu. Berarti kalau itu bisa jadi maka Norris akan bisa di depan dan punya cukup waktu untuk manasi bannya dan kemudian bertahan mati-matian supaya tidak disalip. Nah, yang kejadian adalah Antonelli pit stopnya 2,2 detik, Lando Norris 2,8 detik. 0,6-nya hilang di situ. Iya. Dan ternyata in lap-nya, jadi lap-nya Lando sebelum pit stop itu juga ternyata jelek. Jadi dia bilang ada masalah kayak dia ngegasnya kurang pas di mana kayak gitu kan. Ini sekarang bukan masalah ngambil tikungan, tapi kapan ngegas 25% dengan ngegas 40% tuh efeknya ke ngecas dan deployment itu beda kayak gitu. Ada kesalahan di situlah. Iya. Dan itu Lando kehilangan 0,25 detik di in lap. Per lap-nya ya. Di in-lap-nya itu doang dia kehilangan 0,25 detik. 0,25 detik ditambah 0,6 detik itu 0,85 detik. Jadi seandainya in-lap-nya itu normal, tidak cepat loh, normal, kemudian pit stop-nya setara dengan Antonelli, maka dia bisa keluar aman di depan. Ini gara-gara itu dia keluar di depan, tapi sudah nggak bisa ngapa-ngapain karena bannya masih dingin, Antonelli bannya yang harus sudah panas, habis itu udah nggak bisa ngelawan. Tapi Andrea Stella menegaskan, belum tentu menang. Tapi kita punya fighting chance untuk menang kayak itu. Nah itu. Kalau di situasi ketat begini, hal-hal kecil-kecil itu jadi penting lagi kayak gitu. Nah itu yang jadi ya De Lando ya positifnya adalah dia sekarang sudah kembali bersaing di depan. Ya. Sudah dapat sprint win dan sudah dapat podium. Ini motivasi yang luar biasa ya. Jadi dan McLaren kembali menunjukkan bahwa mereka paling jago in season development. Jadi ketika musim sudah berlangsung, upgrade-nya dia tuh selalu pas. Selalu bagus itu. Ini nyomot-nyomot dari mana aja kemarin? Nyomot-nyomot apa saja ya? Injilnya iya kan? Itu masuk. Iya. Tapi kan sejak 2023 nih Mas Yo. Sudah tradisinya dia sudah selalu bisa melompat di tengah musim kayak gitu. Nah, ini kita lihat dan apalagi sekarang kan dia sudah tahu bagaimana cara menggunakan mesin Mercedes itu. Bahkan sudah tahu cara menggunakannya lebih baik saat sprint qualifying dan sprint race kayak gitu. Iya, karena tahun sebelumnya juga sudah ngalahin Mercedes sebagai suppliernya berkali-kali kan, bertahun-tahun kan ya. Jadi begitu dikasih manual lengkap selesai kamu kayak gitu. Ini Mercedes itu akhirnya jual mobil baru tanpa manual book ya. Mau pakai manual atau enggak gitu. Ya, jadi ya itu yang bikin dan jadi ya Lando Norris buat penggemar McLaren, penggemar papaya termasuk saya, yes. Karena kalau kamu naik kelas, yang kamu jadi korban kan adalah siapa Mas Yo? Siapa Mas Yo? Yang katanya tahun ini tahun kita gitu kan. yang jadi korban adalah ya
tim merah ini gitu. Iya, tahun ini adalah tahun kita. Iya, Tahun kita, tanggalannya sama kok, nggak tahun kita, Biji. Ya, ini tanda-tanda mengkhawatirkan untuk Ferrari, teman-teman. Oke, kita ngomong Leclerc dulu. Dia gagal mendapatkan podium dan itu salah dia. Dia ngakui sendiri. Apa gagal mendapatkan podium? Ya. Ya udah, HP itu. Ya, HP podium. Hopeless podium. Jadi ya, saya sangat kecewa dengan diri sendiri. Ini semua gara-gara saya. Ini kesalahan saya. Kenapa kesalahannya? Apakah dia terlalu pede, terlalu senang sehingga dia pikir udah podium langsung bikin donat apa itu muter gitu? Kan dia sudah disalip waktu itu, sudah disalip sama Piastri dan jadi dia pusing sendiri ya donatnya itu. Ya. Maksa lalu kehilangan kontrol dan ya kehilangan. Oke, Ferrari kenapa sah kalau satu Ferrari kembali menunjukkan dua masalahnya ini masih ada. Jadi ini kalau bahasanya kankernya kembali lagi tahu Mas? Kambuh ya. Apa bahasa medisnya itu? Iya. Kembali lagi gitu, relapse. Relapse. Sekarang kembali muncul omongan-omongan radio yang bagongnya itu keluar lagi gitu kayak. Lain kali kalau kamu bikin keputusan, tolong kasih tahu saya ada di sini. Dia bilang, nanti kan, oh, ya Tuhan, omel-omelan lagi di radio. Jadi ini upgrade sudah paling termasuk ini ngomong ini satu masalah komunikasi Mas ya. Berarti kan secara strategi dia masih belum fix ya. gitu. Ya. Nah, dua Ferrari ini upgrade-nya paling banyak di Miami. Ternyata ya secara performa malah semakin ketinggalan dari Mercedes, ditinggal McLaren dan sebenarnya disalip Red Bull. Karena super time-nya kalau ada data analisis super time, maksudnya kalau dilihat waktu optimal terbaik semua mobil, nomor 1 memang pasti Mercedes, lalu McLaren, lalu nomor 3-nya itu sudah Red Bull. Nah, kalau dia ngomong Ferrari update-nya banyak, sementara tadi Asa bilang McLaren update-nya dalam perjalanan itu bagus, sementara Mercedes tidak membuat apa-apa di sini. Ya itu dia. Ini kan juga tanda petik bahaya juga. Bahaya banget, makanya ini not a good sign teman-teman buat tifosi. Berdoalah makin banyak. Ferrari hanya jago start. Startnya jago terus loh. Habis setiap lomba mimpin loh, habis start loh. Habis itu bye-bye. Atau harus ikut balapan yang sprint tuh, yang 100 meter. Sprint kemarin juga nggak dapet. Ya 100 meter itu kan ada. Oh iya, drag race. Drag race. Ya. Iya. Terakhir. Iya kan kalau ini kan lumayan kalau startnya itu. Buat lumayan ini buktinya di depan ini. Ya tertolong oleh insiden, tapi kan startnya bagus terus. Nah ini yang Ferrari ini harus dari mana ya? Karena kan penyakitnya ini kayaknya sudah mendarah daging ini yang sedih lagi gini ini Ferrari ini maaf terpuruk ya kan, tapi pembalap Italia berjaya. Iya kan? Iya kan? Ini kan waduh nyesek juga gitu kan. Stop Mas, kita stop bahas Ferrari dulu, kasihan tifosi. Kita lompati Ferrari. Ya lompati dikit lah kan nggak menang. Nanti kalau tapi kan ada kerusakan Hamilton ternyata kan sempat mobilnya senggolan itu. Iya senggolan kan, sama kola pintu kan itu kan juga. Tapi yang kalau Hamilton saya sih nggak membahas, dia sudah dari awal sudah non faktor gitu. Tapi Leclerc kan yang harusnya memaksimalkan kan, yang jagoan qualifying harusnya Leclerc, yang sudah lama di situ harusnya Leclerc, yang sudah kenal semua seluk beluknya kan seharusnya Leclerc. Nah ini yang tetap nggak bisa menang. Seandainya main podium aja mungkin cukup ngasih positif, tapi karena dia di depan dan kemudian jadi kayak target man-nya semua pembalap untuk disalip, itu kan agak. Padahal kan Leclerc itu cuma permintaannya juga nggak muluk-muluk sama Ferrari kan, bukan masalah gaji, bukan apa, cuman aku tolong diajak omong gitu aja kan, cuman itu kan. Aku di sini kan. Aku di sini, aku lo di sini. Dia tuh hebat loh, nggak minta apa-apa loh. Nggak minta apa-apa. Diajak ngomong aja. Nah, teman-teman kita kan masih punya kaosnya Charles Leclerc ini. Jadi nanti setelah podcast ini Mas Dewa akan syuting quiz untuk teman-teman, tapi nanti akan disampaikan di Instagram Main Balap. Hadiahnya akan disampaikan di Instagram Main Balap, tayang besok. Nanti pertanyaannya dari kita apa besok? Pokoknya Leclerc ini harus ngapain sih gitu harus kan? Ngapain ya. Iya. Jadi silakan bebas, pokoknya lucu dan logis. Iya, lucu dan logis kan. Lucu tapi logis kan. Iya, lucu dan logis. Dan nanti akan dibacakan Mas Dewo. Nanti tolong mulai berpikir ketika kuis yang muncul di Instagram, siap-siap karena hadiahnya lumayan, kaos Ferrari Charles Leclerc.
Nah, kemudian kita ke ya Red Bull Mas Yo ya. Ya Red Bull ini Red Bull karena dia ini ya Verstappen ini kan sudah kayak balapan nothing tulus kan sekarang, jadi sudah mulai guyon dia kayak. Jadi kalau ditanya ketika 360 ini ditanya oh saya pikir saya bakal tabrakan, tapi saya injak gas saja terus dan ternyata bisa 360 dan selamat. Jadi kalau F1 nggak berlangsung baik buat saya pindah rallying aja nggak apa-apa katanya. Balapan rally aja katanya. Ini ya maaf ya, ini suara pembalap yang frustasi karena timnya nggak bagus atau memang DNA dia memang saya butuh balapan yang alamiah, dan menantang gitu kan. Ini kita nggak tahu ya. Tapi sejauh ini saya kalau asal melihat Red Bull bagaimana. Semalam kan kalau kita lihat juga masih inkonklusif buat saya masuk karena kan baru satu lomba ini setelah 3 lomba nggak bagus. Upgrade-nya seharusnya oke. Buktinya super time-nya aja sudah lebih baik dari Ferrari dan Max Verstappen tidak perlu dikasih 100%, dikasih 90% aja dia akan bisa acak aduk lawan-lawannya. Jadi ya kita harus menunggu lagi nih. Sayangnya kan nunggunya agak lama nih di Kanada untuk lihat di sirkuit yang lebih proper kayak gitu. Jadi ya kita tunggu, dan yang paling menarik dari Verstappen sekarang kan pasti ya dia mau kemana itu kan, karena percakapan paling banyak adalah masa depan dia. Kemarin ketika dia jalan bareng sebelahan Toto Wolff itu kamera langsung ke situ semua kan? Fokusnya langsung ke situ semua. Jadi kayaknya sudah agak rahasia umum bahwa dia akan ke sana kalau dia nggak enjoy di Red Bull kayak gitu. Nah ini apa juga menambah beban Russell? Iya kan? Iya pasti. Russell ini sekarang udah benar-benar pembalap paling under pressure di F1 sekarang ya Russell itu. Kamu kalah sama anak kecil. Iya. Ini kutipannya bagus. Dia menjelaskan tentang situasi Red Bull sekarang. Kami masih sedikit tertinggal di belakang saat ini kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk sisanya termasuk untuk diri saya nggak tahu apa yang saya sampaikan di Jepang masih sama. Jadi saya masih punya waktu untuk antara membuat keputusan atau enggak. Ini tentang masa depannya ya. Apa yang saya ucapkan di Jepang masih sama. Saya masih punya banyak waktu untuk memutuskan lah intinya. Saya masih ingin di sini. Tim ini sudah kerja keras untuk membawa update ke mobil ini. Jadi kami masih harus menunggu melihat hasilnya seperti apa. Saya masih belum tahu bakal seperti apa. Karena tim-tim lain juga melakukan update semua gitu. Jadi masih belum bisa disimpulkan. Semoga saja kita bisa sedikit selamat dari pertarungan papan tengah. Jadi supaya dia tidak terjebak di papan tengah, dan kita bisa sedikit agak ke depan. Jadi tentang masa depannya Verstappen komentarnya seperti ini. Jadi percakapan tentang masa depan Verstappen tidak akan pernah berakhir saya kira. Jadi orang masih akan terus membicarakan dia. Nah ini pasti ya sampai Juli Agustus lah. Nah, tapi hal lain juga Mas Yo, kan dia bukan hanya sekedar pindah tim kan, dia sekedar meninggalkan F1 atau enggak itu juga omongan karena kan F1 tidak enjoyable buat dia. Mungkin saya langsung skip, kita nggak perlu bahas tim lain Mas Yo, kita langsung bahas tentang potensi regulasi yang ke depan F1 ini akan seperti apa. Karena kemarin sudah ada perubahan regulasi dan menurut saya perubahan regulasi itu lebih baik. Balapan tadi malam itu menurut saya lebih baik daripada 3 pertama. Iya betul. Salip-salipannya masih lebih natural. Iya. Lebih apa ya? Lebih ya masih nggak terlalu ya lebih natural lah, maksudnya nyalipnya tuh mau tikungan, jadi nggak yoyo kayak di Shanghai kayak jual beli ya. Sekarang dijual beli. Ini sekarang kan masih bisa bertahan dulu. Gimana harus lebih natural, dan itu yang jadi secara tampilan TV tidak aneh gitu. Tidak aneh untuk penggemar lama saya seperti saya ini nggak aneh gitu. Walaupun ternyata menurut Asa sempat kirim kemarin Frenzen ini gimana kalau ini pembalap? Oh ya semua pembalap lama bilang dia bilangnya gampang sih bahwa semua orang tetap akan nonton F1 dia bilang kayak gitu. Cuman ya kalau buat orang lama seperti saya ya ini terlalu artifisial, ini nggak asli gitu. Jadi kayak balapan remote control gitu ya? Iya, kayak dia bilang kayak balapan remote control ya. Dia bilang kayak balapan remote control ya. Which is true. Nah ini, tapi itu kan kacamata kita yang nonton di TV Mas Yo. Pembalap-pembalap kan kalau ditanya bagaimana regulasi baru, ini omongannya Lando Norris yang menarik yang saya ambil. Jadi Norris tetap pengen ada perubahan lebih banyak lagi, dan itu sama dengan banyak pembalap.
kalau kutipannya Norris adalah kita masih tetap penalize, maksudnya tetap dirugikan kalau mencoba flat out. Jadi kalau saya mencoba mentok gaspol tetap rugi gitu. Jadi kalau saya mencoba flat out gaspol lalu ngegas secepat mungkin, kita tetap dirugikan. Waktunya tetap hilang. Ini kayak mobil diesel zaman dulu ini. Kalau di planet malah iya. Apalagi perselang satu malah nggak jalan gitu. Jalan ya. Nah dan dia bilang kayaknya kita sudah nggak bisa memperbaiki itu katanya. Jadi memang sudah berbeda. Jadi untuk memperbaiki itu ya harus menghilang. You just have to get rid of the battery. Harus buang baterai ini. Ya. Semoga dalam beberapa tahun itu yang akan terjadi. Mereka sudah dengar Mas, ini apa yang akan diubah. Apapun yang diomongkan F1 bahwa segalanya baik-baik saja, di balik layar ini lagi rame membahas apa yang akan terjadi. Sudah tidak mungkin ngubah sekarang, sudah tidak mungkin ngubah ke depan. Ya. Maksudnya tahun ini dan regulasi ini. Sulit untuk berubah cepat lah. Berubah cepat ya, karena investasi tim-tim ini terlalu besar untuk melakukan perubahan. Tapi yang menarik adalah sebelum lomba Muhammad bin Sulaim, Presiden FIA ini sudah ngomong bahwa regulasi berikutnya adalah V8. Dia sudah bilang gitu. V8 dengan minimal hibrid, minimal baterai. Bayangan saya 20% mungkin kayak gitu. Ya untuk starter aja lah, sama lampu. Jadi ini gambar Ferrari V8 yang terakhir ya. Jadi dia bilang regulasi ke depan akan V8. Jadi kayaknya sudah ada kayak konsensus di kalangan internal F1 ini, stakeholder, baik itu tim, manufacturer maupun FIA, bahwa regulasi berikutnya harus kembali ke V8. Nah ya, ini kan lucu ya, mobil Formula One itu udah minimalis, nggak ada pintunya, baterainya lumayan gede, kan nggak butuh sliding door, nggak butuh, ya kan, nggak butuh sliding door. Terus kita nggak butuh power window juga, ngapain juga baterai segede gajah gitu kan? Buat apa ya? Kan lucu ya, nggak pakai lampu. Nah, yang menarik lagi dari omongannya bin Sulaim Mas Dewa adalah, oke, kita semua anggap aja bahwa nanti akan berubah. Kapan? Regulasinya ini kan bunyinya sampai 2031. Tidak boleh diubah sampai 2031. Jadi 2030 terakhir, 2031 regulasi baru. Ya, 5 tahun ya. Ya, Asa sempat bahas sebelumnya di episode sebelumnya adalah ini ada campur tangan dari pabrikan. Ya. Nah, kenapa sekarang ini Formula One yang berani mengambil keputusan se-ekstrim ini, Sa? Ya, jadi ini mulai muncul penjelasan behind the scene bagaimana aturan dulu dibuat. Aturan yang sekarang ini dibuat dulu. Kan ketika diputuskan tahun 2022 itu. Bin Sulaim dalam kutipan yang sama itu dia ngomong bahwa FIA bisa memaksakan V8 tanpa mendengarkan manufacturer, tanpa mendengarkan pabrikan. Tapi itu 2031. Yang dia upayakan adalah lebih cepat. Ya. Takutnya ini kelamaan. Dampak negatifnya ke F1 ini terlalu berat nanti. Jadi kayak ngangkat lagi berat. Karena orang sudah terlanjur nggak percaya, udah terlanjur kehilangan banyak fans lama, fans barunya ternyata nggak stay, ya kan? Yang FOMO ternyata sudah pindah ke yang lain, kayak gitu kan kita nggak tahu. Karena FOMO itu perusak segalanya. Jadi menurut saya ini. Nah, Bin Sulaim bilang FIA akan memaksakan V8 ini 2031, tapi saya sedang berusaha lebih cepat. Untuk bisa lebih cepat, misalnya 2030, itu harus ada super majority. Jadi kalau ada 5 manufacturer, 4 harus setuju. Nah, tanda tanyanya katanya sekarang di Mercedes. Karena yang selalu diuntungkan di teknologi baru semua. Iya kan, selama ini kan. Tapi dia yakin Mercedes juga memikirkan kesehatan F1 ini secara lebih menyeluruh. Solusi menuju ke sananya ya nanti ini akan ada perkembangannya lah. Sekarang sudah ada perubahan regulasi, nanti pasti ada perubahan lagi sedikit, modifikasi. Tahun depan mungkin baterainya bukan lagi 50-50 atau 55-45 tapi dibuat 60-40. Tapi itu kan baru bisa tahun depan kayak gitu. Jadi akan digeser pelan-pelan sampai nanti perubahan regulasi udah kita balik ke V8 kayak gitu. Nah, dan kalau 2031 ini ada kutipan Bin Sulaim yang bagus adalah I want to bring it 1 year early, tapi dia ada kutipan yang menarik menurut saya adalah F1 tidak boleh tersandera oleh kemauan pabrikan. Jadi tidak boleh terlalu bergantung pada pabrikan. Dan ini persis Mas Dewo apa yang terjadi tahun 2008. Sebelum itu kan Toyota, BMW, Mercedes semua cor-coran di F1. Ketika situasi global jelek,
semua cabut gitu saja. F1 krisis, akhirnya harus bikin regulasi di mana tim-tim kecil-kecil itu bisa masuk termasuk Marussia, kemudian Caterham, produk-produk UMKM ya. Ya, tim-tim kecil-kecil itulah. Iya kan, banyak kan. Jadi itu hanya supaya meyakinkan jumlah mobilnya tuh utuh kayak gitu. Padahal ada yang pakai Ford sudah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu pakai lagi itu, ya kan Supertech apa ya? Itulah kalau terlalu mengandalkan pabrikan. Pabrikan itu kan hanya perlu kalau aku punya kebutuhan, kalau aku nggak punya kebutuhan aku cabut gitu aja. Itu yang bahaya kan. Ya, ini kayak diingatkan lagi lah F1 itu. Iya, ini kayak misalnya sekarang memang lagi perang dinginnya bahan bakar dengan listrik misalnya. Listrik ya. Makanya kenapa hybridnya itu juga yang terungkap gitu Mas. Ini yang menjelaskan Nicolas Tombazzi. Nicolas Tombazzi itu dulu desainer Ferrari dan dia yang jadi kepala direktur tekniknya FIA dalam membuat regulasi lah ya. Dia maling yang harus menghadapi teman-teman malingnya yang lain lah gitu ya. Lebih maling. Lebih maling ya. Nah, dia tuh bilang bahwa sebenarnya kita sudah tahu dari hari pertama bahwa regulasi ini, saya bacakan ya, bahwa regulasi ini akan bermasalah. Dan kita sudah berusaha sejak awal untuk melakukan tindakan-tindakan mitigasi untuk mengurangi impact-nya gitu, kompromi-komprominya gitu. Jadi kita harus ya itu masalahnya ada di bagaimana menggunakan dan mengecas baterai gitu. Kalau mau menjaga kecepatannya. Nah, ternyata yaitu kita sudah memberikan proposal untuk mengurangi peran electrical power kira-kira setahun yang lalu. Tapi itu ditolak sama pabrikan. Jadi FIA sudah bilang, makanya kenapa tahun lalu kok getol banget si Sulayem ini bilang kembali ke V10, kembali ke V8. FIA sudah tahu ini akan masalah dan regulasi ini kan yang minta pabrikan. Yang minta pabrikan gitu. Karena di awal 2020-an itu kan kayak ini dunia bakal pindah ke listrik kayak gitu. Tapi ternyata kan enggak. Makanya dengan bahan bakar terbarukan kan bisa desakan untuk full elektrik ini kan berkurang gitu. Lebih lama periodenya gitu. Nah, ini yang dinamika dunia ini kan dalam 2-3 tahun bisa berubah dan pabrikan-pabrikan besar itu kan sangat terdampak oleh dinamika ini gitu. Jadi kadang-kadang reaktif. Waduh, kita harus ke sana. Ternyata enggak kayak gitu. Nah, ini kok F1 ikut katut kena impact-nya kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya FIA ini akhirnya dalam media resmi sudah disampaikan bahwa kita tahu ini akan masalah. Jadi sudah ketika Verstappen tahun 2023 ngomel-ngomel itu semua sudah tahu ini akan masalah. Tapi kan yang minta manufacturer. Makanya sekarang omongannya Sulayem adalah kita tidak boleh tersandra oleh pabrikan. Ya. Jadi ini kita tidak boleh tersandra oleh pabrikan ya. Ya. Jadi untuk kemana kita ingin pergi di masa depan, kita harus melindungi olahraga ini dari situasi makroekonomi dunia. Tandanya kita tidak boleh tersandra oleh perusahaan-perusahaan mobil memutuskan masa depan kita seperti apa. Ini omongannya Sulayem. Iya, jadi Indonesia sudah benar nih. Jadi jangan tergantung perekonomian makro dunia tadi kan. Makro sudah nggak ada di Indonesia. Sekarang kan yang ada malah yang sehat kan Indomaret, ada Alfamart. Makro sudah kembali ke negaranya makro. Jadi, tapi gini salah satu benar ya kata-kata saya. Jadi kalau kalau kita ngomong high teknologinya itu biarkan Formula E misalnya. Untuk elektrik. Udah apapun silakan. Tapi Formula 1 itu boleh nggak usul misalnya tradisionalnya itu masih ada suara mesin dan ada. Dan itu yang akan dikejar. Iya, suara mesin dan apa ya saya. Kalau kita ngomong kan biarkan mesin-mesin tradisional itu masih muncul. Dulu kan kita ada kan berapa silinder, ini kan 8 silinder kan berarti. Ini kan menarik. Gagah loh itu ya. Gagah itu 8 silinder itu. Nah ini ya sekarang tinggal timeline kan berarti kan. FIA bilang pokoknya kalau kalian nggak mau memutuskan, saya akan putuskan 2031 kayak gitu. Nah pertemuannya teman-teman, kita ngomong timeline sekarang, ini di luar semua, itu harus diputuskan Mei ini. Pertengahan Mei ini, 2 minggu lagi sudah harus diputuskan. Bin Sulaiman orang mana sih? Orang Timur Tengah. Oh ya bener, dia mempertahankan VTEC karena V8 karena memang sana pabriknya minyak sana. Salah satunya mungkin. Jadi kalau baterai kan enggak. Nah, Mei loh Mas Jo, ini harus ada rapat ini kan sebelum Kanada kan masih berapa minggu lagi Kanada? 3 minggu. 2 minggu lagi. 3 minggu lagi ya Tuhan lamanya. 5 Mei baru Kanada. Jadi sebelum Kanada ini sudah harus ada keputusan regulasi power unit baru F1 untuk 2031. Kalau mau lebih cepat dari 2031. Iya, kembali lagi kalau kita ngomong ke
Oh, sorry. Mei ini harus diputuskan untuk perubahan 2027. Iya. Dan itu pasti juga untuk memutuskan oke arah kita kemana. Mohon maaf saya koreksi diri sendiri bahwa Mei ini harus diputuskan untuk kalau mau perubahan dari 50-50, 55-45 ke lebih sedikit baterai itu harus diputuskan sekarang untuk tahun depan. Dan itu pasti ada dampaknya nanti ke 2031 ya. Sorry saya kembali saya tarik lagi kalau V8. Ada nggak tim-tim yang secara akan diuntungkan? Toh ini teknologi ini kan teknologi yang menurut saya kan hampir tidak sekejap ini perbedaannya gitu. Bukan teknologi baru lah. Iya, bukan sesuatu yang diuntungkan pasti tim-tim menengah bawah masuk. Karena apalagi kalau bahasanya tidak tersandra oleh manufacturer gitu. Ya. Karena dulu yang menghidupi F1 itu bukan tim-tim raksasa, yang menghidupi F1 itu tim-tim yang privateer itu kan, yang mesinnya pakai Ford Cosworth. Iya, Ford Cosworth betul. Terus yang mesinnya pakai Judd V10, yang pakai mesin Hart V10, yang Hart V8, mesinnya Jordan dulu itu. Jadi itu yang menambah jumlah. Malah ada kemungkinan ketika dia kembali ke V8, yang itu teknologinya berarti lebih murah, itu ada opportunity untuk menambah tim lagi kan gitu. Menambah jumlah mobil lagi. Ya. Jadi dengan menurunkan biaya itu kan menambah kemungkinan Mas. Iya. Jadi ya itu yang dikejar oleh Sulaim. Jadi ya masalahnya kan kita harus menunggu 2030 ini. Selama. Nah itu yang tapi dinamikanya kan akan tahun ini. Jadi ya kira-kira kayak gitu. Jadi saya yakin kehebohan F1 sambil menunggu Grand Prix Kanada yang begitu lama itu adalah regulasi ini. Saya yakin podcast kita di sela-sela itu nanti akan bahas soal itu. Pasti akan ada omongan yang keluar atau update yang keluar tentang itu. Libur lama lagi masuk. Ya kita coba nanti teman-teman juga mulai googling juga mesin V8 kayak apa gitu kan. Kalau yang belum pernah yang nggak familiar ya. Ya, jadi nanti kalau dikawinkan dengan hybridnya dengan listriknya kayak apa. Hybridnya kan tidak lebih dari 20% katanya. Jadi kan kemungkinan suara itu masih bisa membisingkan lah. Membisingkan ya. Kembali menggoda telinga ya. Iya, betul. Ya, itu masuk edisi ini. Ada tambahan lagi Asa cukup? Cukup dulu Mas. Ya, jadi hari ini Asa berangkat dari Jakarta pagi karena dini hari nyoba mobil baru, mobil listrik barunya dia. Terus mau tanya, gimana kamu harus clippingnya di mana tadi? Berapa ratus kilo? Iya, gimana caranya ngecas juga? Ya, keluarga saya kan sangat pro mobil listrik, jadi kebetulan barusan ngambil mobil listrik baru yang cukup besar, 5,3 meter panjangnya. Ini dampak dari pergi nonton diajak Antangi jalan ke sirkuit Sepang dan ada di situ ada marketernya itu ya. Dari situ udah ngomongin ada mobil canggih akan masuk itu. Enggak, saya sudah tanya, kan sudah tahu mobil itu dan kebetulan ada bosnya nonton bareng di Sepang bareng-bareng saya tanyakan langsung dan ternyata menarik dan ngambil dua Mas Yo, saya ngambil lalu direktur DBL Sani juga ngambil, jadi kita ngambil dua mobil itu. Depannya X dan expander dan itu nyaman banget dan nggak nyesel, sejauh ini nggak nyesel banget. Dan itu kan kenapa saya bawa ke Surabaya supaya ngerasakan totalnya dan lebih murah daripada bayari towing ke Surabaya. Mumpung saya ada acara di Jakarta, kemarin ada DBL Camp, selama seminggu saya di Jakarta sekalian lah. Saya pakai di Jakarta dan saya pakai pulang. Jadi menikmati saat di tengah kemacetan dan menikmati di saat 8 jam ke Surabaya. 8 jam ya? 8 jam. Gila itu. Ngecas 2 kali. Sebenarnya ngecas sekali cukup. Cuman lokasi ngecasnya yang nggak pas. Jadi kayak mobil Formula One kan. Jadi tikungan mana saat ngecas. Kan sama kan. Jadi lokasi ngecasnya nggak pas. Jadi mau nggak mau harus 2 kali. Jadi one long, one short. Jadi yang satu ngisi bensin. Kayak kalau pit stop zaman dulu yang satu ngisi bensin, yang satu cuma ganti ban. Jadi ini puas banget. Apalagi bisa nonton. Sebenarnya kalau pada suatu saat bisa nonton, kalau misalnya kepepet nonton F1 di dalam mobil bisa. Dan nyaman ya. Nah, TV-nya besar. Dia sangat puas dan bisa masukkan sepeda ke situ. Iya, dan kalau saya sih terima kasih hari ini saya menjadi orang kaya di Indonesia karena kalau dia naik mobil yang irit, kalau saya enggak. Dua-dua mobil saya pakai Dex dan Dex Lite. Orang Amerika kalah masuk.
Kayak saya bilang ke Mas Jowo, ini nih agak keluar sedikit ya kan, banyak orang yang keberatan beli mobil listrik itu kan takut depresiasi harga. Ya. Tapi saya bilang yang diperhitungkan sekarang bukan depresiasi. Cara melihat sudut pandang depresiasi sudah nggak kayak dulu. Ini menurut saya ya, mungkin saya bisa salah. Mungkin kayak Mas Asrul kan ada uang enggak. Oke, ini sudut pandang saya kayak gitu. Kalau dulu kan beli mobil 400 juta misalnya bisa dijual lagi berapa, itu jadi perhitungan penting. Kalau sekarang mungkin beli mobil listrik harga 300-an juta itu bisa dianggap hilang 300 jutanya kan. Tapi kalau misalnya mobil itu memang sesuai garansinya misalnya 8 tahun, baterainya 8 tahun dan kita pakai selama 8 tahun, depresiasi itu mungkin nggak ada artinya. Karena penghematan bahan bakar selama 8 tahun itu atau 5 tahun atau 6 tahun itu lebih tinggi nilainya, bisa lebih tinggi nilainya daripada depresiasinya kayak gitu. Ya. Jadi sudut pandangnya sudah beda ini. Ya, gitu. ya kalau saya sebagai tifosi sudut pandangnya memang sama, depresi tadi. Depresi. Udah kok, jadi teruskan lagi dah. Kesimpulan tadi. Ya. Sampai ketemu teman-teman. Dalam 3 minggu ini kita coba isi apapun. Yang jelas habis ini jangan pantau terus IG-nya Main Balap, karena ada satu kaos yang pembalapnya ketika sudah di P4 langsung bikin donat namanya donat apa kayak menang gitu ya, donat apa namanya itu istilahnya itu ya. Jadi terima kasih teman-teman, sampai jumpa dan salam.